we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, blaze bright. Oh yeah, let's do the one that can imagine. Jumpa lagi dengan saya, Alex Rempong. Saat ini saya berada di depan Museum Sejarah Jakarta Tempat Thailand. Seperti apa sih pelayanan di liburan Lebaran ya, di hari Lebaran yang kedua ini? Ya nanti kita akan ikutin ya, karena memang suasana liburan Lebaran ini kayaknya nggak begitu ramai sekali ya. Tapi akan kita lihat seperti apa suasana pelayanan kami di Museum Sejarah Jakarta. Yuk, yang penasaran kita ikutin seperti apa sih? Yuk. Pelayanan di loket kami, jadi di musim liburan kali ini ya, liburan Lebaran kali ini kami buka dua loket ya, karena memang antisipasi antrian terlalu padat ya. Nah, sehingga di sebelah kanan ada satu meja loket, di sebelah kiri juga ada satu meja loket, sehingga pengunjung tidak terlalu nah di dalam ruangan kita saksikan langsung aja ke loket 2 ya, karena memang pengunjungnya dalamnya padat ya. Yuk kita ikuti. Ya. Nah, kita lihat suasana ruangan di lantai 2. Nah, ini memang tandanya ini masih asli dari dulu nih ya. Jadi kalau kita lihat seperti di konten ya, karena memang dulu ya, yang membangun selain yang Belanda juga orang dibantu orang Cina, sehingga gayanya kombinasi ya. Yuk kita ya pemirsa, kalau kita lihat yang naik terus tangga ini banyak sekali ya pemirsa, karena liburan Lebaran ya di hari kedua ya. Kita sekarang berada di ruangan balkon ya, dimana ruangan ini kita kalau zaman dulu waktu gedung ini digunakan sebagai kantor balai kota ya, jadi seperti lobby ya, tempat nunggu. Ini masuk ke ruangan sidang dan lain sebagainya. Nah, yang paling bagus ini yang menarik ada lukisan ini gede nice ya. Ini menceritakan tentang pengakuan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman ya. Dan juga di bisa menyaksikan taman area ya, ya. Karena di sana ada museum kami, wayang ya, dan di depan sana itu ada Riau Jagur ya. Nah ini jadi ada kawan-kawan ya. Di Lebaran kedua ini sepertinya tidak seramai tahun yang lalu ya. Ini tepatnya di siang hari jam 12.30 ya, 00 ya. Nah, memang terik matahari masih panas banget ya. Yuk kita lanjutkan ke ruang sidang ya. Kita lihat pengunjung, suasana pengunjung dan juga koleksi di ruangan sidang ya. Lanjut kita menuju ke ruang sidang. Seperti apa sih suasana ruangan atau koleksinya di ruang sidang itu ya. Intinya standby nih ya. Tebal pengunjungnya. Nah, ternyata ini satu-satunya museum yang turisnya itu setiap hari itu banyak banget ya. Jadi didominasi setiap harinya luar biasa ya. Itu sekitar 100 ya, pengunjung turis asing ya di sini ya.
suasana ruang sidang nih ya. Ruang sidang seperti ini. Nah, ini mungkin agak dikit ya. Jadi memang yang paling aktif itu lemarinya itu katanya itu masih dari kota Murano ya, Italia ya. Jadi 1 mili ya, tipis banget ya, setipis hatiku ya. Nah, di sana juga ada itu patung Willem Oranje itu ya, raja pertama di Belanda. Makanya di Belanda kan terkenalnya atau favorit warnanya itu warna oranye. Nah, terus balik ini ada lukisan di sini ya. Ini Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Para. Ini pemirsa ya, rekan-rekan atau teman-teman sahabat Ibnu Nusantara perlu ketahui ini Gubernur Jenderal yang korupsi ya. Korupsinya kan sama dengan saya. Kalau dia korupsi uang, kalau saya korupsi waktu. Nah, bedanya itu ya menurut saya. Yuk lanjut ya ke sebelah ini ya. Aduh. Nah, di bawah ini juga suasana pengunjungnya yang nggak begitu rapat banget sih ya, karena kita atur ya alur pengunjungnya kita atur. Nah, di sana itu ada sketsa. Ini satu-satunya koleksi di dunia ya, hanya di ini aja. Kenapa? Karena ini gayanya kayak Eropa, ini juga membuat orang Indonesia ya. Di atas itu ada lama-lama di daerah Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, dan kita ada Batavia. Karena dulu Batavia itu masih di bawah Belanda ya. Nah, itu terbuat dari kaki ya, dari abad ke-19. Lama banget sebelum lahir ya. Yuk, aduh istirahat dulu dah. Kos-kosan banget nih. Kita lanjutkan ke ruang sidang yang ini nih ya. Kalau tadi ruang sidang meja wondong ya, kalau sekarang ada benda-benda nih ya. Nah, di ruangan ini juga pengunjung rapat ya, karena udah kita setelah alur pengunjung ya, jadi nggak terlalu rapat banget ya. Kasihan kan panas ya. Nah, kalau mau menarik, meja terbuat dari pohon ya, kayu jati namanya nih ya. Ini dari tengahnya aja 2,25 cm ya. Kalau kita hidup ada posisi ya. Ini berat juga nih ya. Masih asli nih ya. Dan di sini ada sketchnya. Ini lebar banget nih ya. Lihat cakep banget. Itu lambang wanita cantik kalau dari Prancis ya. Jadi biasanya lambang penyemangat perang ya. Karena kalau dulu tentara Prancis itu kalau perang di kapalnya tuh ada patung wanita cantik. Ini untuk penyemangat perang, tahu nggak? Aduh. Yuk, sekarang kita lihat yang lantai bawah ya. Seperti apa pengunjung dan koleksinya ya. Ini Nusantara. Sekarang kita akan cek ya. Kita akan pantau koleksi atau pengunjung di lantai 1 ya. Nah, ini memang ada pamenan ya, kolaborasi dengan Malaysia ya. Jadi kota mana itu ya? Batavia dengan Malacca ya, Malacca ya. Ini mungkin akan berakhir bulan Agustus besok ya. Karena memang kalau nggak salah sudah 6 bulan. Nah, yuk kita ikutin yang sebelah sini. Nah, jadi pameran ini menceritakan tentang sejarah kota Malacca dan sejarah kota Batavia atau Jakarta ya. Termasuk adat dan budayanya ya. Nah, nanti kita akan saksikan ruangan Sultan Agung ya. Ada masterpiece koleksi lukisan yang paling besar dan panjang. Ini perannya para pasukan melawan Belanda di Batavia tahun 1628-1629. Kapal sejarahnya ya. Ini kalian guys, ini belajar juga. Ada benar-benar itu bersama pangerannya dan negosiasi. Kemudian ada dari Mataram yang pertama itu Sultan Agung Hamengkubuwono ya. Yuk lanjut ke sini. Banyak ya, masuk lagi ya. Banyak banget ya. Nanti kita akan bawa musim lain ya. Nah, ini ruangan petak ya. Ini abad ke-16. Kita coba dulu. Itu ini ya, karena Jakarta masih kecil nih contohnya nih. Ini daerah Pancoran ya. Dulu namanya Pancoran bukan Betok, karena
aliran air, maka Belanda tiap hari hanya ini air menggorok tiap hari. Makanya sampai sekarang namanya Glodok. Ini pentingan ya. Ini posisi gedung ini di sini. Tapi karena ini gedung ini kan dibangun tahun 1707 sehingga belum ada ya. Karena sudah ya. Ini lagi ke sana. Oh, ke ruangan ke sana. Ini ruangannya agak seperti ini ya. Ini miniatur kapal Odyssey ya, yang dulu ceritanya tenggelam di Samudra India ya. Nah, ini kita ke ruang bom ya. Nah, ini pengunjungnya juga nggak begitu rapat ruangan ini. Nah, ini salah satunya yang kita hukum ya. Jadi dulu zaman Belanda itu ada dua opsi pilihan. Kalau hukum mati, itu pilih hukum gantung atau pancung. Tapi banyak kan pada milih hukuman pancung karena langsung meninggal kan, dipotong aja. Kalau gantung kami bisa 10 menit. Ini digantung. Nah ini juga palang ini ya. Ini palang namanya. Ini adalah bagian pokok dan jebol yang dulu digunakan oleh pasukan Thailand menggempur pasukan Papa melawan Portugis. Bayangin aja dari tahun 1527 ini gayanya ada gaya Cina ya, ada di sini ada kaca ya. Ini kecil tapi beratnya sampai 50 kilo. Kalau saya sebenarnya tahu kemarin ya, kalau membuka saya kelihatan saya ada. Ini mah pertama kalau meriam dapur yang bobotnya 3,5 ton itu yang dijual tuh ya, itu kan sudah ada 17 ya kan gitu. Nah dulu dibuat dari mangkok kota Cina ya, karena posisi dulu ya. Nah ini ada patung Pangeran Jayatama. Jadi ceritanya setelah kemenangan Pak Thailand menggempur Sunda Kelapa melawan Portugis, menang tuh ya, diserahkan sama Pak Thailand oleh Pangeran Jayatama, namanya jadi Jayakarta. Makanya sampai sekarang tanggal 22 Juni ya 1507 sebagai hari ulang tahun Kota Jakarta, Bu. Di sini mah komplit sarannya, namanya Museum Jakarta ya. Tapi nggak semua ruangan lah, capek banget ya. Ya. Nanti kita lihat ke belakang juga. Ya, di sini special for speaking ya. Ini special for speaking inside the mosque ya. In the church, yeah, some concrete, this was it, yeah. In the church, like hallelujah, yeah. In the Muslim, in the mosque, like assalamualaikum. In the temple, in the Chinatown, like Namo Tangani Pusat. Jesus mau minta di Singapura, aku mau bapak pulang itu nggak ini oma. Sometimes I think you can also order the Chinatown, ya, ini yang dulu ya. Ayo bisnis ini, ya, modal bisnis ya, lagi jurnal, wah, lebih kan teman, no, ini yang dinamakan kontraktual, itu lama kan, dulunya adalah employment ya, perjanjian kontrak MOU ya, itu belum ada nih. Jadi dibuatkan sebuah tubuh ya, tubuh perjanjian antara negara dengan negara konstitusi. Karena dulu negara konstitusi itu dikasih kekuasaan di dekat Jakarta ya. Jadi antara gedung ini lah kalau sampai ke Kelapa itu adalah kawasan atau wilayah negara konstitusi ya. Nah yang ini media Belanda menjadi museum wayang ya. Museum wayang orang dulu bikin maket ya, ya. Nah kalau penasaran nanti kita akan ke sana ya, barang biasa keliling gitu ya, biar yang penasaran biar lihat YouTube ini, tapi nggak semuanya lah ya. Ini sampai semangatnya Clinton banget ya. Yuk sekarang kita lihat penjaranya di taman belakang ya. Melihat penjara bawah tanah, tapi kita mampir dulu nih ruang data gedung sini ya. Ini berbahasa Belanda, ini bahasa Belanda asli kantor balai kota, dibangun tanggal 24 Januari tahun 1907 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn.
kemudian diteruskan kembali pembangunannya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham Habibie ya, tanggal 10 Juli tahun 1710 selesai ya. Jadi pembangunan gedung ini selama 3 tahun, bayangin banyak kayu-kayu gini besar, tapi di 3 tahun selesai. Itu pakai tenaga manusia, nggak pakai tenaga robot, nggak pakai tenaga yang pokoknya alat kerja pokoknya dulu ya. Nah ini masih asli dari kayu jati, jadi diukir, jadi nggak tanda tangan Gubernur Jenderal ya. Kalau sekarang kan pembukaan apa namanya itu gedung apa kan harus tanda tangan ya. Belum nggak misalnya ya. Ya. Nah ini Bu pemirsa ya, apa namanya sejarah tentang berdirinya gedung ini. Nah penjarabatannya kayak apa Om? Nah ini sini Om. Kita lihat taman dulu ya. Nah ini setelah kita di dalam gedung yang penuh dengan pengunjung, pengunjung bisa istirahat di area taman belakang ini ya. Bisa mencicipi koleksi museum. Kok koleksi bisa dicicipin dia? Ada udang mayang, ada kerak telur. Jadi ada hubungan dengan makanan Betawi di sana ya. Ada kantinnya ya, musola di sana ya, terpisah musolanya perempuan dan wanita dan pria, kemudian toilet di sana. Terus pintu keluarnya itu ada di pojok sana Om ya. Pintu keluarnya di pojok sana ya. Nanti ada satu ruangan lagi, itu ruangan apa namanya ruang mural ya. Nanti kita lihat terakhir. Nah penjara bawah tanahnya itu ada di sebelah sini, ada 5 ruangan ya. Jadi penjara bawah tanah dulunya ceritanya untuk penjara orang-orang yang bersalah pada pemerintah Belanda ya. Satu ruangan bisa 20 sampai 30 orang tergantung musim apa namanya yang di penjara itu banyak atau tidaknya karena kriminal dan politikal juga ya. Disidang nggak? Kenapa? Disidang kan? Disidang dulu apa tadi? Disidang ya. Tapi di sini nggak lama Om. Hanya kira-kira mungkin ya 2 sampai 3 hari kan. Ada peluru meriamnya di nggak percaya 50 kilo sama 20 kilo kalau nggak bisa diangkat. Aku angkat nggak ngaku sakit Om. Ya, ini dia. Ya, mantap. Makasih atas kunjungannya. Sudah. Sekali keluarnya begini. Kok tahu tuh? Gitu tuh. Oh iya gitu. Ya, makasih ya Om. Keren banget, Bu. Ya. Nah, sahabat IPMI Nusantara, sekarang kita akan menuju ke ruang mural ya, lukisan yang paling antik banget di tembok ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan lewatin souvenir shop dulu nih ya. Jadi di sini di Museum Sejarah Jakarta menyajikan souvenir shop ya. Jadi barang-barang atau koleksi-koleksi yang bisa dibeli ini kecil-kecil murah-murah ya. Tuh. Jadi bisa milih yang dari harga 5.000 ya, ada yang naik ya. Dari 50 apa ya? Itu ya. Mantap ya, apalagi lebaran cucok bingit ya. Wih, mantap ya. Yuk pemirsa, sekarang kita lanjut ke ruang mural ya. Ya, ruang mural ada di sini ya. Jadi sebelum kita keluar, kita akan menuju namanya lukisan mural. Jadi artinya lukisan yang langsung di tembok ini dari zaman dulu tahun 1972 ya, dilukis oleh Bapak Ahmad Riyadi. Ini menceritakan suasana di Batavia ya, apa makan malam ya. Ini memiliki orang Belanda, ada orang Jawa ya kan. Ini mantap banget. Itu keliling tembok ini semua ya. Tapi ada yang belum selesai diwarnai ya. Yang itu menceritakan tentang di Jalan Hayamuruk, itu Tanjung Priok, terus sana itu ada di mana sih ya? Mana sih Om? Yang di itu ya, dekat pasar sini sana itu Jatinegara ya. Pokoknya mantap ya. Nah, itu gua dari sini nih ya. Nah, kalau dari sini ya, terus ya. Nah, ini kita sampai ke keluar ya. Ada keluar yang ganteng ya. Sebenarnya kalau hari biasa kami buka dari sini nih ya. Ini pintu masuknya, jadinya di sini ya. Cuma karena hari Lebaran ya, musim libur Lebaran demi pelayanan supaya mereka yang datang ke Papua bisa masuk semua ya. Nah, kami buka pintu loket di depan ya. Jadi kalau Sabtu Minggu juga
juga kita buka di depan karena pengunjung ramai banget. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat jalan ya. Itu pengunjungnya banyak. Kita punya alur ya. Jadi nggak terlalu pelan jalan ya. Makasih ya. Ya. Nah ini langsung ke museum ini bisa sama. Ada museum ini tahu nggak ya? Yang kanan museum wayang, yang ke kiri itu museum ini. Penasaran dengan Mirti? Besok kita ke sana ya. Pokoknya tenang aja bersama Alek Kempong mah ya. Wih, mantap. Makasih ya, cukup ya di Museum Sejarah Jakarta. Meskipun nggak semuanya ruangan kita kunjungi, ya biar penasaran. Ya, masa tungguin ngocasnya si Alek doang. Dateng lah gitu kan, ngopi-ngopi kita. Makasih.